Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tesar dan dengan NIM 230102052 hari ini saya akan membuat tugas video tentang sistem digital ya. Oke, untuk itu kita mulai. Pertama pada microcontroller ada yang namanya CPU. CPU ini adalah berfungsi seperti otak dari mesin pada microcontroller ya. CPU ini memiliki beberapa unit, yaitu ada control unit, arithmetic logic unit, dan register, di mana control unit ini berfungsi untuk mengontrol apa aja yang ada di microcontroller. Lalu arithmetic logic unit itu untuk bertugas sebagai operasi matematika dan logika pada microcontroller. Lalu ada register unit, yaitu untuk meregister data-data yang ada ke RAM. Nah, kita lanjut ke RAM. RAM itu adalah penyimpanan sementara pada microcontroller, di mana RAM itu berfungsi untuk menyimpan data-data sementara ya, yang saya bilangkan, dan digunakan pada microcontroller untuk, contohnya saat dia booting, dia akan meminta file data-data yang ada pada RAM untuk bisa memulai microcontroller tersebut. Lalu ada watchdog. Watchdog ini seperti sistem jaga ya, atau penanggulangan semisal sistem terjadi hang. Dia akan mematikan sistem agar sistem tidak langsung rusak. Lalu ada ADC, yaitu analog data converter, yang dimana mengubah data analog menjadi data digital. Jadi nggak semua alat itu bisa menggunakan data analog, dan beberapa alat juga harus menggunakan data digital. Jadi fungsinya itu adalah mengubah data dari data analog ke data digital. Untuk sensor LDR itu dia menggunakan sebuah resistensi cahaya, di mana prinsipnya semakin besar cahaya masuk, maka resistensinya itu makin lemah. Jadi resistensi ini diubah menjadi data analog yang diubah pada microcontroller menggunakan ADC. Pemrograman itu menggunakan analog read karena dia membaca data analognya itu dan akan dimunculkan datanya di microcontroller. Lalu untuk sensor DHT11, yaitu dia untuk sensor suhu dan kelembapan, di mana dia mengukur suhu dan kelembapannya itu berdasarkan ada reaksi pada alat di sensor suhu ini, sensor DHT11 ini. Pemrograman itu bisa menggunakan library-nya, lalu dia menggunakan pemrograman kodenya itu adalah read humidity dan read temperature untuk membaca data kelembapan dan temperatur. Lalu ada sensor gas, yang banyak sensor gas nih, tapi yang saya spesifikkan di sini adalah sensor MQ2, di mana dia tuh membaca gas yang berbahaya seperti asap atau karbon monoksida, di mana ada nanti sebuah bagian pada sensor di mana dia bereaksi pada gas tersebut dan membuat dia membaca datanya, menuliskan datanya itu dalam bentuk data analog, di mana pada pemrograman ada library khusus untuk menuliskan kode tersebut. Lalu ada sensor ultrasonic, di mana dia menggunakan gelombang suara ya untuk mengukur seberapa jauh benda yang ada di sekitar, menggunakan rumus kecepatan suara, di mana kecepatan suara dikali berapa waktu tempuhnya lalu dibagi 2. Untuk pemrogramannya itu ada menggunakan read pulse in dan read data analog. Lalu kita masuk ke bagian servo, di mana servo ini dia fungsinya itu sebagai motor penggerak gitu ya dalam sistem ada pada microcontroller ini, di mana dia ini bergerak berputar 180 dan ada yang continuous atau sampai 360. Nah, dia ini terdiri dari motor DC, terus ada potentiometer dan gearbox. Lalu untuk pemrogramannya dia menggunakan library servo.h, dan untuk kita menggerakkannya kita hanya tinggal menulis servo.write ya,
untuk mau sampai seberapa jauh gitu. Lalu ada LED, di mana ini saya bilang sebagai indikator agar bagaimana mesin itu jalannya. Misalnya di bagian pada mesin ini dia akan ditaruh pada sebuah arus listrik pada alat ya, alatnya ini, dan pada pemrograman pada alatnya ini dia akan memberitahu jika mesin ini atau tidak, dia akan ada arus listrik yang masuk ke dalam LED tersebut. Nah, pada pemrogramannya ini baru kita bisa meng-setting bagaimana dia hidup. Contohnya kita menulis digital write untuk menulis apakah ada arus yang masuk atau tidak. Semakin kita akan dapat menulis high atau low gitu untuk membuat makin percaya atau tidak. Lalu ada LCD, dimana ini seperti kayak tampilan gitu ya, tampilan liquid crystal gitu, dimana dia terdiri biasanya dari 2 baris gitu aja. Lalu untuk pemrogramannya itu dia menggunakan L2C, untuk pemrogramannya menggunakan fungsi print dan fungsi write-nya untuk menulisnya itu. Lalu ada PWM atau post width ya, post wide monitor atau monitor nggak salah, dimana dia memberikan mengatur kecepatan servo atau gearboxnya itu. Semakin besar rasio on atau off-nya, maka semakin besar juga kecepatannya berputar. Ini bisa dilihat dan pemrograman itu kita bisa melihatnya dia itu menggunakan analog write untuk menulis berapa besar rasionya yang mau dikeluarkan.